Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari dalam berbagai kondisi dan keadaan yang sampai saat ini tentunya menjadi pergumulan kita bersama. Mari dengan penuh sukacita dan bersyukur di hadapan Tuhan, kita sehati dalam doa pada malam hari ini, menaikkan pujian kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari pertama Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mungkin ada di antara kami yang bersekutu malam ini dalam keadaan lemah, letih setelah seharian beraktivitas. Bahkan ada kondisi-kondisi di mana saat ini kami sedang bergumul. Namun kami percaya bahwa ketika kami berada di dekat Tuhan, bersama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dan juga melalui persekutuan ini, selalu ada kekuatan, ada semangat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon, ya Roh Kudus, Engkau membimbing kami. Anugerahkan pengertian di dalam memahami kebenaran firman-Mu dan kekuatan di dalam melakukannya. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7-11. Bunyinya, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kami dapat berdoa. Tetapi orang yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih
karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara dengan seorang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini. Bertahanlah meskipun situasi sedang sulit. Bagaimana kita bertahan dalam situasi sulit? Banyak cara yang tentunya kita lakukan untuk itu. Dan juga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman orang lain. Kiat-kiat bagaimana orang bisa dapat bertahan dalam sebuah keadaan yang penuh dengan tantangan, apalagi di tengah-tengah kesulitan pergumulan yang kita hadapi tentang pandemik saat ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pokok yang perlu kita renungkan dalam situasi-situasi itu adalah apakah kita bisa menyatakan sebuah tindakan iman. Tentu ini juga banyak bisa kita lakukan. Paling tidak kita bisa berdoa. Kita menyatakan penyerahan kita kepada Tuhan dalam menghadapi situasi sulit ini. Apa yang disampaikan oleh pembacaan kita pada malam hari ini, konteks yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa itu, yang menjadi alamat surat Rasul Petrus ini, juga sedang menghadapi sebuah tantangan iman. Ada begitu banyak penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu terhadap orang-orang Kristen. Banyak yang menjadi korban karena imannya, tapi banyak juga yang meninggalkan Kristus karena takut dengan berbagai ancaman-ancaman yang diperhadapkan kepada mereka. Rasul Petrus melalui suratnya memberikan nasihat kepada orang-orang percaya pada masa itu untuk bagaimana tetap tenang agar bisa berdoa. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, terkadang dalam situasi sulit, hal yang begitu mudah untuk kita lakukan tidak dapat kita lakukan oleh karena kita kalut dengan keadaan dan kenyataan yang sedang kita hadapi. Padahal hal berdoa adalah hal yang begitu mudah, hal yang begitu sederhana dan simpel untuk kita lakukan dalam situasi sulit sekalipun. Karena itu Rasul Petrus mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya teringat dengan satu kisah yang ditulis oleh Bapak Adar Ismail. Ketika ada seorang teolog dari Taiwan yang bernama Ingram Sia. Dalam tulisannya itu, yang mengisahkan bagaimana Ingram Sia bersama dengan saudara-saudaranya bertahan dalam situasi sulit yang mereka hadapi pada saat itu. Bencana kelaparan sungguh luar biasa dihadapi. Terlebih lagi, mereka sudah tidak memiliki kedua orang tua. Paling tidak dapat mendampingi mereka, dapat menafkahi mereka. Ingram Sia sebagai kakak tertua berusaha untuk tetap bertahan bersama saudara-saudaranya. Satu kali ketika mereka sudah tidak memiliki lagi makanan untuk dikonsumsi, apa yang dilakukan oleh Ingram Sia? Ya, ia berusaha tetap memberikan spirit dan semangat kepada saudara-saudaranya untuk dapat bertahan dalam keadaan itu. Sampai satu kali salah seorang saudaranya, adiknya mengatakan, saya sudah tidak tahan dengan keadaan ini. Saya lapar sekali.
Ingram Sias cuma mengatakan kepada adiknya untuk minum air putih 2-3 gelas, paling tidak untuk mengobati rasa lapar itu. Mungkin untuk sesaat bisa, namun untuk seterusnya tentunya tidak akan mungkin. Sampai satu kali saudaranya mengatakan kepada Ingram Sias, apakah kita bisa berdoa? Tapi Ingram Sias mengatakan, saya tidak bisa untuk itu. Saya tidak bisa berdoa. Sang adik kemudian mengatakan, kita kan tahu doa Bapa kami. Itu aja yang kita ucapkan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan bisa menolong kita, mendengar kita, membantu kita. Akhirnya Ingram Sias mengajak saudara-saudaranya untuk berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Namun ketika kalimat yang menyatakan tentang berikanlah makanan, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, mereka hanya bisa berhenti pada kalimat itu dalam doa mereka. Karena mereka tidak mampu menahan tangis atas doa yang mereka ucapkan itu. Bagaimana mungkin makanan yang cukup pun tidak ada saat ini. Dan kami sudah kesulitan saat ini. Ingram Sias bergumul dengan saudara-saudaranya dan mereka menangis sampai mereka tertidur. Namun keesokan paginya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Ingram Sias mendengar pintu rumahnya diketok. Ternyata ada orang, ada tetangga yang kemudian datang membantu mereka. Membawakan mereka makanan secukupnya. Bahkan menawarkan kepada Ingram Sias sebuah pekerjaan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa tentunya. Bahwa dua hal yang begitu penting dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa sulit ini. Untuk menyampaikan harapan kita, menyampaikan kerinduan kita, menyampaikan pergumulan kita. Karena itu kalau Petrus mengatakan jadilah tenang. Dengan kata lain mari kita mengendalikan diri, menguasai diri. Agar keadaan-keadaan sulit yang terjadi di sekeliling kita tidak memenjarakan dan mengintimidasi kita, yang membuat kita takut dan kalut, dan tidak berdaya sama sekali untuk melakukan apa-apa termasuk di dalamnya berdoa. Namun dengan kita mengendalikan diri kita dengan ketenangan, kita dapat berdoa di hadapan Tuhan. Dan tentu ada kekuatan, ada semangat yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk dapat bertahan di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kita hadapi dalam menjalani kehidupan hari ini. Kehidupan kita esok dan seterusnya. Lebih jauh Rasul Petrus menasihatkan bahwa bagaimana orang percaya dalam situasi sulit ini saling membantu dan saling menolong. Bahkan ada satu pernyataan yang Petrus katakan dalam pembacaan kita tadi. Untuk bagaimana orang percaya saling memberi tumpangan satu dengan yang lain. Ketika orang lain tidak memiliki tumpangan. Ya, situasi yang terjadi pada saat itu membuat orang Kristen bagaikan pelarian. Sulit untuk mendapatkan tempat di mana mereka berlindung. Nasihat Rasul Petrus bagaimana orang Kristen membuka pintu hati dan rumah mereka untuk menolong saudara-saudara yang tidak memiliki tumpangan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan penulis Ibrani. Bahwa ketika orang membuka rumahnya untuk memberikan tumpangan kepada orang lain, biasanya tanpa sadar sebenarnya kita sedang menjamu malaikat.
Luar biasa sekali pernyataan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah itu berarti di tengah-tengah situasi sulit ini, mengambil bahagian dalam keadaan-keadaan yang penuh tantangan ini untuk saling menopang, saling membantu, saling menghibur, saling memberi semangat, adalah hal yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Justru disitulah kita merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan dan kekuatan dari Tuhan untuk tetap bertahan dalam situasi-situasi sulit ini. Alangkah indahnya, alangkah sukacitanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita bergumul, yang membuat kita tidak berdaya. Ada orang yang hadir di samping kita. Ada orang yang menelpon kita dan memberikan spirit dan semangat bagi kita. Sepertinya kita mendapatkan semangat baru untuk menghadapi keadaan-keadaan sulit yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Dan itu semua salah satu bentuk kehadiran Tuhan dalam menyatakan penyertaannya bagi kita sebagai anak-anaknya. Mari terus berdoa. Mari saling menopang dan memberikan tumpangan dalam kehidupan bersama untuk semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin firman-Nya. Seperti Engkau
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk boleh bersekutu, menaikkan pujian doa kami. Juga kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi bahagian kami. Tuntunan-Mu ya Roh Kudus kami mohonkan Engkau nyatakan bagi kami. Agar di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi saat ini, kami tetap tenang. Dan kami dapat berdoa. Menyerahkan dan membawa hidup dan kehidupan kami. Memohon tuntunan dan kekuatan, perlindungan Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya, hanya oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, hanya oleh karena kasih-Mu, kami dapat kuat untuk menjalani kehidupan ini. Kami dapat bertahan dan kuat dalam menghadapi akan keadaan-keadaan, kelemahan-kelemahan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan, Gembala kami yang agung, sahabat yang setia, yang senantiasa menolong kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, dalam berbagai aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kami, dalam kehidupan keluarga, dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan, melalui profesi kerja di mana kami boleh mengabdi ya Tuhan. Anugerah hikmat, kekuatan, dan kesehatan kami mohonkan daripada-Mu. Dan juga perlindungan-Mu Tuhan, dari berbagai paparan-paparan virus COVID ini. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan-kelemahan. Tuhan kami mohonkan anugerah iman dan pengharapan. Kami mohonkan pemulihan yang daripada-Mu. Dari kelemahan yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan. Berkati keluarga yang mendampingi. Dan kami jemaat-Mu yang terus berdoa untuk mereka semua. Kami juga berdoa untuk orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan. Tuhan memberkati dan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Juga ya Tuhan, kami terus berdoa untuk perjuangan bangsa dan negara kami. Masyarakat kami, pemerintah kami, dan seluruh tenaga medis dan aparat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka, di dalam bangku sekolah, bangku kuliah mereka ya Tuhan. Berkati kami juga di kalau malam ini, kami semua akan beristirahat. Lindungi dan peliharakan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Salam sehat. Tuhan memberkati kita. Shalom dan Bongimelo.